Mendampingi Mas Gibran tuh bukan awal ya, bukan satu-satunya ya? Di relawan Bolone Masa itu, demokrasi itu berjalan di ruang-ruang diskusi. Tetapi di ruang-ruang kerja, adanya perintah. Kalau soal prinsip, nah ini saya sering ngotot sama Mas Gibran. Saya selalu menyampaikan itu Mas Gibran. Mas Gibran kalau kepingin seperti anak presiden yang lain, orang-orang kayak gini ini orang yang di balik layar sesungguhnya yang memenangkan Mas Gibran. Kalau mungkin sudah ada yang kenal Pak Kuat ini adalah salah satu yang identik sekali nih, sangat berkaitan dengan sosok Mas Gibran juga karena kedekatan yang begitu dekat ya. Nah, Pak Kuat sendiri kedekatannya seperti apa sih sama Mas Gibran? Ya, saya dengan Mas Gibran mungkin lebih tepatnya teman diskusi lah ya. Teman diskusi berkaitan soal beberapa hal. Mungkin khususnya soal kebijakan, soal pemerintahan, soal kehidupan, gitu-gitu. Kalau dengan Mas Gibran, kehidupan dalam pengertian bagaimana Mas Gibran bisa bermanfaat bagi banyak orang lah, kira-kira begitu. Lebih diskusi-diskusi itu, saling mengisi lah. Saling mengisi. Iya. Bisa dikatakan juga sempat memberikan advice atau saran-saran juga ke Mas Gibran atau begitu sebaliknya atau gimana? Tidak sih, tidak spesifik itu tidak. Tapi saya lebih berteman dengan Mas Gibran itu pada konteks-konteks apa namanya, teman diskusi soal kebijakan, soal pemerintahan kayak gitu-gitu kan. Pemimpin itu butuh teman yang mungkin bisa diajak ngobrol. Oh ya, betul. Untuk sekedar memberikan masukan, kritik, saran dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu lebih ke situ sih. Kalau soal yang lain tidak. Kalau menurut Pak Kuat sendiri, Mas Gibran itu lebih sering ngomongin hal-hal yang berat atau yang ringan-ringan? Kalau dengan Mas Gibran macam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam. Kalau apa, tapi lebih spesifiknya sebenarnya soal kehidupan bermasyarakat, pemimpin dan masyarakat dan pemimpin. Banyak masukan-masukan dari rakyat yang tidak tersampaikan ke Mas Gibran. Saya menjadi apa namanya, memberikan masukan ke Mas Gibran. Terus demikian juga mungkin Mas Gibran bertanya soal sesuatu ke kami, soal apapun, saya memberikan ini. Lebih ke situ sih sesungguhnya, teman diskusi. Dan Mas Gibran orang yang menurut saya pemimpin yang asik ya. Dia tidak anti kritik, dia tidak anti apa, dia tidak tertutup. Tapi Mas Gibran pikiran-pikirannya terbuka, itu yang saya suka dengan Mas Gibran hari ini ya. Itu orang mungkin gambarkan Mas Gibran sulit, tetapi bagi saya tidak banyak ngomong. Tetapi Mas Gibran tipe orang yang pekerja. Itu yang saya senang dari Mas Gibran. Mas Gibran jarang, tidak seperti politisi lain kan, senang ngomong, senang apa. Tapi Mas Gibran ketika ada problem hari ini dia tidak banyak bicara, tapi dia laksanakan masalah-masalah tersebut, dan penyelesaiannya harus secepat-cepatnya. Itu Mas Gibran. Itu yang harus wajib dimiliki, karakter yang dimiliki oleh semua politisi nggak sih Pak, harusnya pejabat-pejabat itu yang beda dengan yang lain menurut saya. Mas Gibran itu sosok anak muda yang, atau hari ini kita politisi lah, pemimpin atau politisi itu yang punya karakter. Orang yang punya karakter pasti punya prinsip. Nah, justru bagaimana orang sosok seperti Mas Gibran itu harus dikasih banyak masukan, banyak problem, dan Mas Gibran harus memecahkan problem-problem itu. Dan Mas Gibran sesungguhnya pemimpin yang pekerja, bukan pemimpin yang cari panggung, bukan pemimpin yang apa namanya, senang ngomong di publik. Saya lihat ketika dia sebelum sampai sesudah dia menjadi pemimpin atau jadi politisi, Mas Gibran masih sama, orang yang cara ngomong, sedikit ngomongnya. Khasnya hari ini adalah dia, tambahannya dia pemimpin anak muda, sangat anak muda. Dekat dengan anak muda juga ya Pak? Ya, gaya memimpinnya itu bukan seperti politisi tua, tetapi politisi anak muda. Itu apa adanya ngomong. Kalau berat ya ngomong berat, kalau yang baik-baik mesti dia tidak pernah mau ngomong. Gitu. Kalau Pak Kuat sendiri kan berarti udah dari awal jadi komandan relawan Bolone Masa nih. Ya. Suka dukanya bisa diceritakan?
Ya kalau suka pasti banyak sukanya. Banyak sukanya Banyak ya. Nambah pergaulan, Hmm. banyak ini apa namanya informasi. Kalau dukanya ya enggak ada lah. Yang kan. Harus totalitas kalau kita bekerja ya. Baik di relawan, baik dimanapun kita harus totalitas. Betul, betul. Sehingga tidak ada beban, tidak ada beban. Oke. Kalau di relawan Bolone Mase sendiri kan pasti banyak orang nih Pak. Iya. Banyak orang dan pasti banyak yang berbeda pandangan, berbeda pikiran, aspirasi dan semacamnya. Nah, cara Pak Kuat untuk mengharmonisasikannya, mengkomunikasikannya itu seperti apa mungkin? Begini Mbak, mungkin yang harus dibedakan relawan Bolone Mase mungkin dengan relawan yang lain, mungkin loh ya, saya nggak tahu. Relawan Bolone Mase ini kombinasi antara tim sukses, yang dimaksud relawan itu sendiri, dan partai politik. Sehingga di kami, di relawan Bolone Mase itu, demokrasi itu berjalan di ruang-ruang diskusi. Tetapi di ruang-ruang kerja, adanya perintah dan target. Itu di Bolone Mase. Mungkin yang lain mungkin beberapa hal kaitannya soal relawan biasanya senangnya kumpul, deklarasi, bubar. Kalau di Bolone Mase tidak seperti itu. Kumpul itu kita melakukan kritik atau kritik di lapangan maupun di organisasi. Setelah itu kita bekerja di lapangan. Evaluasinya di ruang-ruang pertemuan lagi. Kayak begitu. Mungkin relawan lain kan tidak deklarasi bubar mau ngadain apa, biarpun ada beberapa relawan yang serius juga melakukan kerja-kerja politik gitu, kerja-kerja pemenangan maksud saya ya. Itu kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini Mas Gibran kan masih menjadi sorotan publik ya, ada banyak hal-hal yang mungkin orang-orang kontra. Nah, kalau cara Pak Kuat sendiri untuk menghadapi orang-orang yang kontra dengan Mas Gibran itu seperti apa? Kontra dalam sikap politik menurut saya wajar dalam dunia politik. Betul. Tapi kontra dalam pengertian tidak suka sama Mas Gibran, mungkin sebelum saya kenal Mas Gibran, saya lihat di medsos, di media, dimanapun, mulai dari bapak, keluarga, sampai Mas Gibran itu dibully banyak orang. Ya, kayak gitu. Tapi itu kehebatan Mas Gibran. Masih muda, dibully banyak orang, tetapi dia masih tegar kayak gitu. Tegar. Bahwa hari ini Mas Gibran, maksud saya Mas Gibran itu dibully karena sikap politiknya ya wajar, sangat wajar loh. Itu. Selama mendampingi Mas Gibran nih dari awal Pilwalkot ya, dari Pilwalkot sampai sekarang Nyawapres, ada nggak hal yang tidak dilupakan oleh Pak Kuat selama mendampingi Mas Gibran? Ketika Mas Gibran, saya ada beberapa hal yang tidak pernah saya lupakan dan jarang saya ucapkan. Itu adalah ketika Mas Gibran itu belusuan, salah satunya misalkan di pasar, saya sering ketemu orang-orang tua dan ibu-ibu misalkan kayak gitu, ketemu Mas Gibran selalu menyampaikan, Mas, sepertiga malam saya doakan untuk Mas Gibran. Apa maksud saya? Orang-orang kayak gini ini orang yang tulus mendukung tanpa tendensi, udah mendukung, mendoakan. Itu si ibu itu niat baik, dan ini banyak sekali. Dulu waktu belusuan di Solo, di pasar, di kampung-kampung, kebanyakan ibu-ibu tua. Dan menurut saya orang-orang kayak gini ini orang yang di balik layar sesungguhnya yang memenangkan Mas Gibran. Kira-kira begitulah. Kalau saya dan teman-teman mungkin kan hanya menemani lah ya, Mas Gibran mungkin sebagai objek. Tapi kalau saya lihat sosok semuanya orang mendoakan, di sepertiga malam mendoakan, terus mendorong, mengasih semangat Mas Gibran, ini adalah orang-orang yang hebat-hebat. Berarti bisa disimpulkan dari sekian banyak suara dukungan untuk Mas Gibran, banyak sekali yang datang dari hati nurani ya Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Dan saya waktu itu ketika Mas Gibran belusuan terus ada ibu-ibu datang, Mas, saya mendoakan di sholat malam saya Mas Gibran harus berhasil seperti bapaknya. Ini kan luar biasa doanya orang-orang tua. Iya, tim sukses belum tentu loh Mbak. Kayak saya misalkan selama menemani Mas Gibran mendoakan itu belum tentu loh. Kadang-kadang kita hal-hal kayak gini kan lupa ya, untuk menguatkan hati ya, menguatkan hati. Tapi ternyata di luar kita, oh, sosok Mas Gibran sosok yang
banyak loh yang mendukung loh. Ini juga menguatkan tim sukses kayak saya yang kemarin menemani Mas Gibran ya, gitu. Ada nggak nih tanggapan dari keluarganya Pak Kuat tentang kondisi Pak Kuat yang saat ini sibuk, super sibuk ya, untuk mendampingi Mas Gibran sampai mungkin dibilang jarang pulang? Ada nggak? Iya. Ya ada, tetap ada. Khususnya di anak. Ya. Anak saya kelas 3 SD. Ketika saya pulang ke rumah, banyak teman main ke rumah. Teman-teman kalau ngundang saya itu bukan Pak, bukan Mas, tapi komandan. Sampai-sampai anak saya ngundang itu komandan ke saya. Jadi datang dan gitu. Komandan mau pergi kemana lagi? Komandan ada tamu, gitu-gitu. Nah, karena seringnya ketika saya jarang pulang, teman-teman main ke rumah mengundang saya, mungkin komandan ya, tidak Pak, tidak Mas, sehingga mungkin di bawah alam sadar anak saya yang yang kelas 3 SD itu menyampaikan di protesnya, diundangnya saya sampai-sampai komandan bukan ayah, gitu ya. Saking sibuknya ya Pak ya. Dan sekali sebutan komandan, predikat komandan itu melekat banget gitu ya bagi keluarganya Pak Kuat. Enggak sih, kita sebenarnya ya ini panggilan teman-teman di ini ya, mungkin di relawan, di koordinator kabupaten, di koordinator kecamatan, ngundang saya itu komandan, mungkin lama-lama anak ini komandan gitu kan. Terus kalau istri yang lain itu bisa paham kok kerja-kerja saya selama ini seperti ini. Emang dari keluarga juga support Pak Kuat untuk mendukung Pak Gibran? Ya, karena selama ini memang salah satu yang ini mesti saya yang tidak hanya di Solo sih. Saya sebelum ini 2005 juga melakukan sering diminta teman ketika maju di pilkada saya nemenin. Kayak gitu. Jawa Tengah. Berarti mendampingi Mas Gibran itu bukan awal ya, bukan satu-satunya ya. Sebelumnya sering banget ya. Ya sering. Sering ya. Ya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Mendampingi yang lain ya. Mendampingi orang mau maju di bupati, di wali kota, kita sering. Pak Kuat, gimana nih perasaannya 2 kali mendampingi Mas Gibran dan bahkan berhasil memenangkan Mas Gibran nih, bisa dibilang? Ya, ini sesungguhnya soal mimpi, Mbak. Soal mimpi apa namanya, ribuan bahkan jutaan anak-anak muda di Indonesia ya. Ada sosok-sosok muda yang tampil memimpin di Republik ini. Dan alhamdulillah salah satunya Mas Gibran. Dan insya Allah di proses hari ini kan tinggal menunggu waktu lah. Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang di Pilpres 2024 ini ya. Ini bukan semata-mata perasaan, tetapi ini semata-mata soal nilai, soal gagasan, soal perjuangan, yang itu menurut saya itu yang diimpikan banyak orang lah, kira-kira gitu. Bukan soal jabatannya, tetapi soal mimpi bagaimana Indonesia ke depan, yang itu bisa diwakili oleh anak muda. Dan alhamdulillah Mas Gibran mulai jadi wali kota ya, anak muda. Terus alhamdulillah hari ini menjadi, insya Allah menjadi cawapres terpilih Mas Gibran kan, anak muda, bahkan dalam sejarah Indonesia Mas Gibran anak muda pertama ya yang bisa menjadi cawapres di Indonesia hari ini gitu. Berarti ada perasaan bangga juga? Ya kalau secara pribadi perasaan bangga itu saya pasti. Yang kedua ini juga mewakili teman-teman ya, tidak hanya saya lah, mewakili teman-teman relawan, teman-teman banyak relawan lah, tidak hanya relawan Bolonemase tentunya, banyak relawan, banyak masyarakat yang tidak mau disebut, tetapi ikut membantu. Pasti perasaannya sama hari ini. Tinggal membuktikan saja Mas Gibran soal ketika dia memimpin besok ya. Dan saya semoga Mas Gibran mampu dan mimpi-mimpi sekian banyak anak muda itu terlaksana lah. Gitu. Ya, kita doakan saja ya Pak ya. Kita menunggu waktu Mas Gibran untuk segera dilantik ya. Ya kalau dilantik sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya. Tapi action Mas Gibran itu yang saya tunggu. Oke. Gitu. Actionnya Mas Gibran yang ditunggu ya. Iya. Nah Pak, kalau di dunia politik ini kan pasti nggak lepas dari namanya trik.
adalah pasti lobby-lobby politik atau godaan-godaan. Pak Kuat pernah nggak dapat godaan-godaan dari luar gitu? Lobby-lobby politik atau lobby-lobby apa? Request dari lawan? Ya pastilah. Di dunia kayak begini mesti tawaran apa itu pasti ada. Tapi tergantung niatnya kan. Mas Gibran saya lihat anak muda yang luar biasa ya. Mulai sebelum jadi apa-apa dalam tanda petik, tetapi dia anak presiden sampai dia memimpin di wali kota paling tidak saya lihat sendiri Mas Gibran tidak berubah. Masih sangat luar biasa. Itu yang harus saya angkat topi ke Mas Gibran. Sekian godaan, sekian ini Mas Gibran santai. Dia fokus di pekerjaannya, dia fokus bangun kotanya, dia bagaimana berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu aja pemimpin itu hari ini. Dan kalau godaan-godaan yang lain dalam pengertian jabatan apa, ya saya orang yang nothing tulus saja, bahasa enggak pernah ketika membantu seseorang itu enggak pernah saya punya cita-cita harus begini enggak pernah saya. Tetapi kalau soal prinsip, nah ini saya sering ngotot sama Mas Gibran. Tidak gini, Mas Gibran apa sih ketika jadi wali kota maunya apa sih? Padahal Mas Gibran sebelum jadi wali kota itu sudah terkenal, sudah sibuk. Mungkin dibanding anak-anak muda yang lain dia lebih beruntung. Dia anak presiden kayak gitu-gitu. Tapi dia memilih jalan jadi wali kota yang waktunya untuk keluarga, waktu untuk dirinya itu sangat berkurang ya. Dia lebih baik, lebih banyak melayani masyarakat untuk kemajuan kotanya. Kalau saya melihat Mas Gibran, anak muda yang menurut saya itu luar biasa mengorbankan dirinya untuk kepentingan umat, dan ini dibuktikan sama Mas Gibran. Nah, maksud saya soal gagasan, soal ide, soal gerakan, soal pengetahuan juga, ini yang sering ngotot sih sama Mas Gibran. Sering ngotot soal pengetahuan kayak begini, kayak gitu. Termasuk suatu ketika waktu Pilwalkot kemarin itu Mas Gibran pernah belusukan di Mangkunegaran, Keraton. Saya tahu Mas Gibran itu sejak muda sekolah di luar. Waktu saya belusukan di Mangkunegaran, saya cerita ke Mas Gibran satu hal. Mas Gibran, ilmumu yang dari luar itu sebagai pelengkap aja, bukan menjadi referensi. Mas Gibran harus belajar dari para leluhur atau raja-raja terdahulu soal bagaimana cara memimpin masyarakat. Kalau belajar soal perang, belajarlah dari Mangkunegaran pertama, kayak gitu-gitu. Kalau belajar soal ekonomi, belajarlah dari Mangkunegaran keempat. Kalau belajar soal pemerintahan, Mas Gibran harus banyak baca-baca literasi soal Mangkunegaran ketujuh. Bagaimana pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan memfasilitasi pemerintahan itu di eranya Mangkunegaran ketujuh. Mas Gibran, belajarlah dari leluhurmu. Ilmu yang kamu dapat di luar, di mana-mana itu sementara sebagai pelengkap aja. Tetapi referensi yang utama adalah kehidupan yang pernah berjalan selama ini. Saya mencontohkan waktu itu dengan Mas Gibran, raja-raja di Mangkunegaran sih. Itu Pak Kuat sampaikan ke Mas Gibran responnya apa? Ya, Mas Gibran, karena pemimpin itu kan tidak boleh textbook ya, Pak. Misalkan teori politiknya begini kan tidak begitu. Pemimpin itu teori politiknya ya berjalan. Kebutuhan masyarakat atau masalah masyarakat harus diselesaikan, itu kan tidak pakai teori. Nah, makanya Mas Gibran di samping belusukan mencari pengetahuan, cari apa sih problem masyarakat, harus dikasih solusi kayak apa. Dan tugas pemimpin itu memberikan solusi-solusi itu kepada masyarakat ya. Problem-problem. Di samping Mas Gibran mesti punya cita-cita sendiri soal kota Surakarta. Ke depan kota Surakarta harus begini-begini. Karena adanya begini mesti dimulainya dari mimpi. Dan Mas Gibran alhamdulillah sudah berhasil hari ini. Biarpun mungkin 3 tahun ya berjalan. 3 tahun berjalan, 3 tahun melakukan refleksi kemarin. Tetapi kita lihat kota Surakarta, kemajuan fisiknya luar biasa. Kemajuan rohaninya luar biasa. Saya selalu mengingatkan Mas Gibran juga, Mas Gibran, yang dimaksud sebagai pemimpin mensejahterakan itu ya soal materinya, lahiriahnya, dan soal batiniahnya. Batiniahnya itu soal keamanan, soal
kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Dan alhamdulillah Mas Gibran melaksanakan itu tanpa ekses apapun lah. Kalau soal kebijakan Mas Gibran pro kontra itu biasa banget lah. Sebaik apapun pemimpin untuk kesejahteraan sulawesi masyarakat, ya ada juga kekurangannya kan Pak. Kekurangannya ada, mungkin apanya, ya itu tapi wajar ya soal itu. Kalau tidak ada kritik ya tidak akan pernah maju. Sebuah atau kepemimpinan kalau tanpa kritik, tanpa masukan ya akan jadi otoriter. Dan Mas Gibran alhamdulillah selain ini dia open pikiran-pikirannya terbuka. Saya setuju melihat Kota Solo di masanya Mas Gibran, pemerintah tuh mulai terlihat toleran ya, semakin toleran dan sampai mendapatkan predikat kota paling toleran. Betul. Dari antara yang lain gitu. Itu hebat sekali sih. Pak Kuat. Ya. Setelah pemilu kemarin itu katanya dibisikin ya sama Mas Gibran waktu di bandara. Sempat ada bisikan-bisikan. Oh iya. Ya pertama saya mengucapkan selamat. Selamat datang di dunia nyata lagi jadi pemimpin kayak gitu. Terus ya Mas Gibran hanya menyampaikan terima kasih apa namanya kawal suara sampai akhir, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh dicurangi kayak gitu. Terus sambil nunggu keputusan resmi dari KPU waktu itu dia nyampaikan itu. Terima kasih sampaikan ke teman-teman atas kerja kerasnya. Hari ini sementara ini kita di quick count kita menang, exit poll kita menang. Mas Gibran nyampaikan itu. Kalau kita lihat juga Mas Gibran ini kan saat kampanye tuh sering banget belusukan. Berarti Pak Kuat mendampingi Mas Gibran saat belusukan juga kan? Kalau di Pilwakot ya. Iya. Untuk itu ada nggak hal yang paling mengesankan ketika bertemu dengan warga sekitar menurut Pak Kuat, untuk Pak Kuat sendiri gitu? Ya pastilah. Saya menjadi lebih tahu potret kota Surakarta waktu itu. Kalau lihat Surakarta dari Slamet Riyadi itu terlihat indah semuanya. Tapi ketika kita melihat potret Solo dari pinggiran, banyak juga masyarakat kota Surakarta yang belum beruntung. Baik soal akses informasi, akses pembangunan, akses kebijakan, dan sebagainya. Nah, di beberapa titik pasca Mas Gibran belusukan, alhamdulillah setelahnya juga bagian masyarakat juga menikmati itu ya. Salah satunya soal concern Mas Gibran soal UMKM, misalkan soal bagaimana masyarakat diajak untuk tidak bantuan tunai, tetapi bagaimana diajak untuk mereka bekerja ya, untuk ininya masa depannya keluarga diri dan keluarganya. Dan alhamdulillah banyak loh ketika lewat tangan dinginnya Mas Gibran waktu setelah COVID itu banyak masyarakat yang hari ini berdagang dan sukses. Terbantu ya Pak? Ya terbantu sekali. Itu salah satu contoh aja sih. Kalau soal pembangunan fisik ya kita hanya melihat itu, tetapi menurut saya yang lebih penting bagaimana masyarakat itu sejahtera. Itu prinsip dasar. Saya selalu berdiskusi dengan Mas Gibran kalau berkesempatan diskusi, ya pemimpin begitu Mas, bahwa fisiknya ya dibangun, rohaninya ya dibangun. Rohani ya persoalan macam-macam lah ya. Ya soal agama, ya soal apa gitu. Itu keamanan. Ada nggak harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Gibran untuk depannya yang belum pernah tersampaikan? Ya, waktu debat terakhir itu mimpi anak-anak muda juga. Soal bagaimana Mas Gibran bermimpi di 2045 Indonesia setara dengan negara lain, bahkan lebih. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana keterlibatan anak-anak muda dalam pemerintahan. Jadi dua hal itu yang hari ini harus kita dorong terus. Kenapa saya ngotot Mas Gibran? Salah satunya yang dilakukan Pak Jokowi hampir 9 tahun perjalanan pemerintahannya, ini sebenarnya peletak fondasi yang benar. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh para pemimpin, khususnya Pak Jokowi di 2045 adalah masa-masa kejayaan Indonesia. Itu bukan mimpi kosong,
Dan ini sudah benar pemerintahannya. Makanya harus ada jaminan menurut saya yang melanjutkan konsep atau legasi atau apapun namanya kebijakan yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Dan insya Allah saya 3 kali berdiskusi dengan Pak Prabowo agak intensif soal pemerintahan pasca Pak Jokowi. Inti-inti soal ini bisa ditangkap oleh, dan Pak Prabowo menyampaikan sendiri akan saya lanjutkan dan akan saya sempurnakan. Dan mimpi itu tidak lama lagi mungkin semuanya akan insya Allah lah ya, kita ada ini akan terjadi lah mimpi-mimpi ini. Kita doakan semoga mimpi-mimpi anak muda, mimpi-mimpi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud dengan adanya kehadiran Mas Gibran ya, untuk ya melanjutkan mimpi-mimpi yang sebelumnya juga. Ya, dan gini Mbak, Mas Gibran ini bukan sosok semata-mata Mas Gibran loh, salah loh. Bukan Mas Gibran secara pribadi atau Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, bukan. Tapi Mas Gibran sebagai trigger, sebagai inspirasi untuk sekian ratus ribu anak-anak muda yang lain. Saya selalu menyampaikan ini ke Mas Gibran. Mas Gibran kalau kepingin seperti anak presiden yang lain atau berkesempatan, kesempatannya kan banyak. Ketika dia jadi anak presiden, privilege-nya mesti banyak, luar biasa lah. Tapi justru Mas Gibran inspirasinya dia jalan lain, dia memilih jalur lainnya sama sekali berbeda dengan yang lain. Dia ngopeni UMKM, dia merintis usaha sendiri dengan keringatnya sendiri, dia menjadi inspirasi dengan sekian banyak anak-anak muda. Bagaimana sekarang lihat anak-anak muda mulai hilang kesantunannya ya. Mas Gibran, kalau lihat sosok Mas Gibran sangat santun. Orang mau ngomong Mas Gibran ini pencitraan atau apapun, tapi langka loh anak muda seperti Mas Gibran. Misal contoh kecil aja, soal sopan santunnya, soal gestur tubuhnya, menghormati orang tua, gitu-gitu. Nah, ini bukan Gibran, menurut saya bukan Gibran secara pribadi atau Gibran sebagai anaknya presiden, tapi Gibran ya sosok anak muda yang ini menurut saya energinya harus sampai ke sekian juta, sekian ratus ribu anak-anak muda yang lain, yang menginspirasi, yang menginfluence untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Terima kasih ketika kemarin memberikan suaranya ke Mas Gibran, ke Pak Prabowo dan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kawal terus Mas Gibran, semoga Indonesia, mimpi-mimpi kita soal Indonesia ke depan itu di 2045 itu bukan pepesan kosong tapi menjadi kenyataan. Terima kasih dan mohon terus dikawal Mas Gibran sampai akhir jabatannya. Terima kasih.